Assalamualaikum kawan baca. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hayo, ada yang bingung mau baca buku apa saat liburan tiba? Nah, kami punya nih kisah singkat soal bagaimana menjadikan waktu liburan jadi sempurna. Buku berjudul Pinnie in Summer mungkin bisa menjadi jawabannya. Buku ini mengisahkan perjalanan Pinnie dalam mengarungi hari-hari musim panas yang segera berakhir. Meski hanya 1 hari, tetapi Pinnie berhasil membuat pembaca merasakan petualangan yang menarik. Mulai dari petualangannya mencari batu ajaib pengabul permintaan, berburu blueberry bersama teman-temannya, memberi makan burung camar, hingga mengadakan pesta. Buku ini adalah karya dari Joan Swartz dan termasuk ke dalam buku anak. Buku ini hanya berisi 31 halaman, tapi buku ini punya cerita dan ilustrasi yang menarik. Kawan baca hanya butuh meluangkan waktu 15 hingga 20 menit untuk menyantap buku ini. Yuk kita dengarkan bersama kisah Pinnie in Summer. Garasi baca Biman buka jendela dunia. Suatu hari di penghujung musim panas, Pinnie mengawali harinya dengan mencari batu ajaib yang dapat mengabulkan harapannya. Pinnie melakukan pencarian batu ajaibnya sambil menikmati pemandangan musim panas yang indah. Rumput-rumput hijau, langit biru, dan suara kicauan burung yang meramaikan suasana. Di tengah pencariannya, Pinnie tergelincir dan terjatuh. Kakinya terluka. Namun, Pinnie terkejut bahwa ia menemukan batu ajaib yang diinginkannya. Pinnie menyimpan batu itu di dalam kantong bajunya dan memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Pinnie bertemu 2 orang sahabatnya, Annie dan Lou, yang tengah membawa keranjang untuk memetik blueberry. Alih-alih melanjutkan perjalanan pulang, Pinnie ternyata mudah teralihkan. Ia memutuskan untuk ikut Annie dan Lou untuk memetik blueberry. Pinnie berencana untuk membuat kue blueberry dan mengadakan pesta bersama sahabatnya untuk merayakan musim panas. Dalam perjalanan ke Bukit Blueberry, Pinnie melihat gumpalan awan yang indah dengan langit yang cerah. Pemandangan itu seakan mengajak Pinnie dan teman-temannya untuk berbaring sejenak memandangi keindahan alam itu. Tak lama setelah melamun memandangi langit, Pinnie teringat akan tujuannya memetik beri dan mereka bergegas menuju Bukit Blueberry. Cuaca berubah dengan cepat. Langit cerah dengan gumpalan awan bak kapas kini berubah menjadi gelap. Tepat setelah Pinnie, Annie, dan Lou memenuhi keranjang dengan blueberry, mereka segera bergegas pulang, berlari menerjang hujan. Setibanya di rumah, Pinnie merasa lelah. Ia bersantai pada sebuah kursi nan gemuk dengan buku bacaan sembari mengeringkan tubuhnya. Saat itulah Pinnie berjumpa dengan burung camar. Burung itu mengetuk-ngetuk kaca jendela Pinnie seakan meminta makan, dan tanpa pikir panjang, Pinnie memberinya sepotong roti. Hujan sudah reda, kini hari kembali cerah. Pinnie sudah siap dengan kue blueberry-nya untuk memulai pesta bersama kedua sahabatnya. Ketika hendak menyantap kue yang enak itu, tiba-tiba burung camar datang dan ikut nimbrung. Bahkan burung camar itu ikut menyantap kue blueberry. Ternyata burung camar datang bukan sekedar untuk makan,
melainkan juga untuk mengembalikan batu ajaib milik Pini yang ternyata hilang dari kantong bajunya. Setelah burung camar pergi, Ini dan Lo kebingungan. Mereka mengatakan bahwa kuenya tidak akan cukup untuk mereka bertiga. Tetapi Pini tak masalah dengan itu. Ia masih punya banyak blueberry untuk membuat kue dan mengadakan pesta lagi di esok hari. Hari itu diakhiri dengan harapan Pini. Ia berharap pada batu tersebut bahwa besok ia akan mendapatkan hari yang sempurna seperti hari ini. Apa ya hal menarik dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Pini in Summer? Satu hal yang perlu diapresiasi adalah ilustrasi di buku ini yang sangat indah dan imajinatif. Perpaduan warna yang hangat membuat pembaca terpesona dan ikut terhanyut dalam petualangan Pini. Kebahagiaan datang ketika Pini begitu menikmati harinya, termasuk tidak mengeluh saat ditimpa masalah. Banyak hal menarik dan pelajaran yang dapat kita ambil loh. Menariknya, kisah ini punya alur yang tak terduga. Misalnya, pada bagian awal cerita, kita disuguhi dengan ambisi Pini untuk mencari batu ajaib. Namun, pada bagian lainnya, batu ajaib itu seakan tidak penting. Saat pertama kamu membaca, alurnya kurang dipahami. Tapi ketika menyelami lebih dalam, kami menemukan banyak pelajaran dari kisah Pini. Penasaran gak? Penasaran dong. Menurut pembaca, kisah ini memiliki nilai hidup yang baik bagi anak. Terutama, kisah ini membawa kita kembali ke dalam romansa nostalgia masa kecil kita. Pernah gak sih waktu kecil kalian melakukan hal bodoh tanpa alasan yang jelas? Misalnya, geleng-geleng di pinggir jalan karena menganggap diri kamu sebagai penguin. Itu contoh yang random banget ya adik-adik. Nah, Pini mencoba mengingatkan kita akan masa indah itu, tepatnya tentang menjalani hari dengan riang gembira. Lihatlah bagaimana Pini digambarkan sebagai anak periang yang selalu melihat hal dari segi positif. Mulai dari bersenandung saat mencari batu, memberi makan burung, hingga tak marah saat burung camar memakan kuenya. Dari situlah Pini mengajarkan kita kalau berbagi itu sangat menyenangkan. Dia berbagi pada teman-temannya, bahkan kepada burung camar. Selanjutnya, tentang rintangan dalam meraih tujuan. Pini berulang kali menemukan gangguan dan masalah dalam harinya. Namun, dalam masalah selalu ada sisi baik. Misalnya, saat Pini sudah berjuang hingga jatuh saat mencari batu ajaib. Akhirnya, ia menemukannya. Kemudian, saat Pini hendak pergi ke Bukit Blueberry, ia tidak fokus hingga berhenti sejenak memandangi awan. Menariknya, hal ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Pini benar-benar menikmati hidupnya. Ia tak keberatan berhenti sejenak saat ia punya pekerjaan dan tidak mengeluh ketika menerima konsekuensi dari perbuatannya. Selain itu, Pini juga mengajarkan bahwa apa yang kita cari mungkin sudah ada di sekitar kita. Awalnya, pembaca tidak tahu mengapa Pini hendak mencari batu ajaib hingga akhir cerita. Pini hanya ingin musim panasnya berakhir gembira. Gimana? Dari kisah singkat itu, ternyata banyak banget kan hal yang bisa kita dapat. Kawan baca, kami ingin berbagi indahnya budaya membaca. Salah satunya dengan kisah singkat Pini in Summer. Jika yang sederhana ini punya banyak makna, bagaimana dengan kisah yang lebih panjang? Tunggu kisah selanjutnya dari Garasi Baca Biman ya.